Nah, lalu seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman, kalau kita bicara soal apa ya, tata kelola penyelenggaraan pemilu kita ini kan tadi juga sudah disampaikan, kan sebenarnya nggak ada bedanya. Kadang-kadang kan biasanya itu teman-teman penyelenggara pemilu nih, KPU dan Bawaslu itu suka mengatakan, oh nanti ada pemilu dan ada pemilihan. Pemilu itu yang dimaksud pemilu adalah yang kemarin 5 kotak itu ya, yang pemilihan itu pemilihan kepala daerah. Terus sebenarnya sebetulnya apa sih bedanya gitu antara pemilu dan pemilihan? Padahal tadi sama-sama diselenggarakan sama-sama oleh KPU, ada pengawas pemilu namanya Bawaslu, ada pemilihnya pun juga sama gitu ya, kriteria pemilihnya sama, proses penegakan hukumnya pun juga relatif sama. Tapi kemudian pemilu dan pilkada ini diatur dalam undang-undang yang berbeda. Nah, singkat cerita gitu ya, lalu kemudian di tahun 2014 ya ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2013. Waktu itu diajukan oleh Effendi Ghazali. Itulah cikal bakal kenapa kemudian kita pemilunya serentak. Jadi di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU/11/Romawi 2013 itu Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa untuk pemilu 2019 dan seterusnya penyelenggaraan pemilu diselenggarakan secara serentak. Yang diserentakkan apa? Ada Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Itu dijadikan satu. Lalu kemudian diselenggarakanlah di pemilu 2019. Karena putusan ini keluarnya di tahun 2014. Kalau diputuskannya di pemilu 2014 terlalu mepet, maka diputuskan diselenggarakannya tahun 2019. Lalu 2019 pertama kali kita menyelenggarakan pemilu serentak 5 kota. Nah pada waktu itu ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan kenapa pemilunya harus serentak, setidaknya ada 3 argumentasi Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah untuk mendorong efektivitas sistem presidensial, karena sistem presidensial adalah sistem ketatanegaraan yang disepakati dalam konstitusi kita. Nah menurut Mahkamah berdasarkan perbandingan negara yang mirip dengan Indonesia itu maksudnya yang multipartai, yang pakai sistem presidensial gitu ya. Kebanyakan adalah negara-negara Amerika Latin. Kalau sistem presidensial yang mau efektif itu menyerentakkan antara pemilu eksekutif dengan pemilu legislatifnya. Makanya diserentakkan. Lalu MK juga menelusuri kembali pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Lalu argumentasi berikutnya adalah untuk mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggara pemilu. Nah lalu diselenggarakanlah pemilu 2019, pemilu 5 kota. Nah tapi kemudian setelah diselenggarakan pemilu 2019, ternyata apa yang dicita-citakan ya, baik dari sisi proses maupun hasilnya, ternyata kok nggak sejalan dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Dari sisi proses misalnya masyarakatnya mengalami kerepotan gitu ya, suara tidak sahnya tinggi sekali, ada 17 juta suara tidak sah. Tinggi sekali 17 juta yang invalid ya, yang salah nyoblos di kotaknya, dia salah dalam memilihnya tuh tinggi sekali 17 juta suara. Lalu dari sisi penyelenggara pemilunya pada waktu itu banyak sekali korban yang meninggal dunia kan, ada lebih dari 800 orang meninggal dunia. Dari sisi partai politik peserta pemilunya pun demikian gitu ya, rumit. Dari sisi proses itu segala macam kerumitan, dari sisi hasilnya pun juga ternyata nggak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh yang diargumentasikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah karena alasan itulah baik dari sisi proses dan hasil yang nggak sejalan tadi, Perludem kemudian menguji kembali ke Mahkamah Konstitusi. Intinya kita mau mengatakan ke MK, pemilu serentak tuh yang dimaksud dengan pemilu serentak tuh bukan yang seperti ini, bukan yang 5 kotak seperti ini. Karena tadi kan salah satu dorongannya, salah satu cita-citanya adalah mau mendorong efektivitas sistem presidensial dengan cara menyerentakkan pemilu. Nah berdasarkan konsep, literatur, praktik negara-negara lain, yang namanya pemilu serentak itu secara definisi adalah menyerentakkan antara pemilu eksekutif dengan legislatif. Jadi bukan menggabungkan semua jenis pemilu di satu tahun yang sama atau bahkan di hari yang sama. Ini kan artinya 5 pemilu digabungkan jadi satu. Kalau sekarang 2024 7 pemilu, ada yang 5 bulan Februari, nanti yang 2 bulan November. Mengutip Profesor Ramlan Surbakti, ini bukan pemilu serentak, ini pemilu borongan. Semuanya diborong di satu hari yang sama. Karena tadi pemilu serentak itu baik secara konsep itu maksudnya
menyerentakkan eksekutif dengan legislatifnya. Nah, atas dasar itulah waktu itu Perludem menguji kembali ke Mahkamah Konstitusi dengan perbandingan, dengan menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di pemilu 2019. Nah, singkatnya MK kemudian bergeser lagi nih pandangannya. Tadi kan yang di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2013 MK mengatakan pemilu serentak itu ya 5 kotak tadi itu, Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota di satu hari yang sama. Nah, tapi kemudian di putusan 55 ini, kalau pertanyaannya apakah permohonan uji materinya Perludem dikabulkan atau tidak? Tidak dikabulkan, karena waktu itu kami mintanya spesifik, mintanya serentak itu pemilu nasional, pemilu daerah. Nah, sama Mahkamah Konstitusi itu tidak dikabulkan, tapi kemudian Mahkamah bergeser cara pandangnya, yang tadinya mengatakan yang konstitusional itu 5 kotak, tapi kemudian MK mengatakan karena kita ini semangatnya mendorong efektivitas sistem presidensil, maka yang dikunci oleh Mahkamah Konstitusi hanya menyerentakkan Pilpres, DPR, dan DPD saja yang harus diselenggarakan pada satu hari yang sama. Tadi kan konsepnya eksekutif sama legislatif, jadi eksekutifnya Presiden, legislatifnya DPR sama DPD harus di satu hari yang sama. Nah, varian-varian yang lainnya bagaimana? Itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah. Nah, disinilah kemudian terlihat adanya pergeseran tadi, kembali ke topik tadi ya soal pilkada dan bukan pilkada, rezim pilkada atau rezim pemilu, karena dalam varian-varian keserentakan pemilu itu kan yang dikunci MK tadi hanya 3 ya, Presiden, DPR, dan DPD. Varian yang lainnya ada 6. Pertama, misalnya kalau mau digabung semuanya 7 jenis pemilu di satu hari yang sama, menurut MK konstitusional. Atau misalnya mau DPR, DPD, Presiden, Gubernur, Gubernur, Bupati, Wali Kota itu boleh. Atau misalnya mau DPR, DPD, Presiden, DPRD boleh. Mau semuanya 7 boleh. Mau misalnya DPR, Presiden, DPD dalam satu hari yang sama, lalu selang beberapa waktu kemudian yang memilih daerahnya ya kepala daerah dan DPRD-nya itu boleh. Atau mau misalnya membuat 3 level. Presiden, DPR, DPD dalam satu hari yang sama, selang beberapa waktu kemudian di level provinsi, DPRD provinsi dan gubernur, selang beberapa waktu kemudian di level kabupaten kota, DPRD kabupaten kota dan pemilihan bupati wali kotanya, itu boleh. Atau pilihan-pilihan lainnya itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang sepanjang Presiden, DPR, DPD-nya tetap pada satu hari yang sama. Nah, dari model-model ini yang menggabungkan ya, tadi kan ini kan ada yang digabung, artinya ada yang misalnya pemilu, rezim pemilunya dengan pilkadanya, misalnya tadi memilih kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota dengan DPRD-nya. Nah, ini kan digabungkan nih. Nah, disinilah MK mengatakan ya nggak apa-apa digabungkan karena berdasarkan penelusuran Mahkamah Konstitusi terhadap original intent amandemen Undang-Undang Dasar 1945. MK tuh nggak menemukan adanya perdebatan itu, perdebatan ini pilkada atau pemilu tuh ternyata nggak ditemukan. Makanya dalam varian-varian itu ada yang digabung antara pemilu dan pilkadanya. Nah, disitulah kemudian pergeseran berikutnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, dari putusan 55 tahun 2019 ini kita kemudian mendapatkan penegasan, oh ternyata memang nggak ada tuh pemisahan rezim antara pemilu dan pilkada. Nah, kemudian selang waktu kan tadi Mbak Titi menyebutkan di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 tadi ya terkait dengan pembentukan pengadilan khusus pemilu itu badan ini harus dibentuk sebelum Pilkada 2024. Nah, ternyata kan juga tidak ada tuh waktu itu anceng-ancengnya ya mau bikin badan itu nggak ada. Dan akhirnya kita sudah mendekati tahun 2024, kemudian Perludem melakukan uji materi lagi. Nah, sebetulnya melakukan uji materi ini adalah menyampaikan ke Mahkamah Konstitusi, ini kan MK sudah berubah nih, udah nggak ada rezim lagi pemilu dan pilkada. Nah, kalau pemilu kan perselisihan hasilnya diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, artinya karena udah nggak ada perbedaan rezim lagi, maka pilkada juga seharusnya diselesaikan juga perselisihan hasil pemilunya oleh Mahkamah Konstitusi juga gitu. Nah, yang menarik pada saat uji materi uji materi nomor 85 ini sama MK itu hanya 2 kali sidang, Mas. Jadi nggak ada mendengarkan keterangan DPR, mendengarkan keterangan pemerintah, menghadirkan ahli,
nggak ada tuh proses pemeriksaannya tuh nggak ada. Jadi 2 kali sidang pendahuluan, lalu perbaikan, sama MK langsung dipanggil untuk putusan. Karena waktu itu MK ya, ibaratnya apa ya, kalau merujuk ke PHPU, ke putusan MK nomor 70 atau 60 itu, istilah MK tuh cetowelo-welo. Jadi udah sangat terang benderang, udah nggak ada lagi tuh beda pemilu sama pilkada. Jadi sama MK langsung diputus saja nomor 85 itu yang menegaskan bahwa ya ini nggak ada perbedaan lagi pemilu atau pilkada, perselisihan hasil pilkada pun juga diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi membentuk sebuah badan khusus ini udah jadi nggak relevan. Nah memang kemudian masih banyak yang tidak terupdate, bukan hanya advokat tadi yang menulis di sebuah media gitu ya. Politisi-politisi juga banyak yang nggak update ternyata. Banyak yang nanya, oh ini gimana? Nggak ada nih katanya nggak ada beda pemilu sama pilkada. Tapi kan di undang-undang pilkada harus ada badan peradilan khusus pemilu ya. Artinya dia juga nggak update juga kan soal ini. Padahal dia akan membentuk undang-undang. Nah ada juga kalau saya melihat putusan MK yang lainnya gitu ya, kembali menegaskan nggak ada beda loh antara pemilu sama pilkada. Mungkin teman-teman ingat putusan nomor 70 yang tentang pilkada kemarin tuh yang bulan Agustus, yang soal syarat usia. Nah itu kan MK mengatakan ya kalau syarat usia itu ya saat pencalonan, saat mendaftar jadi calon. Kan ini pemilu sama pilkada nggak beda. Di undang-undang pemilu itu syarat usianya ya saat dia jadi calon. Jadi nggak bisa ditafsirkan syarat usia itu kalau pilkada saat dilantik. Kan ini sama, pemilu sama pilkada kan nggak ada bedanya gitu. Makanya kemudian kemarin kan MK menegaskan maksudnya usia itu ya saat mendaftar, bukan saat dilantik atau bukan saat kapan gitu ya, setelah dia ulang tahun atau kapan, nggak begitu. Karena ini sama-sama pemilu dan pilkada gitu. Jadi memang kalau kita baca amarnya saja nggak kelihatan tuh pergeseran-pergeseran tadi. Misalnya tadi yang dari putusan nomor 85 itu, kalau kita hanya baca amarnya kan ya ditolak, diterima atau dikabulkan sebagian gitu ya. Jadi memang harus membaca pertimbangan hukumnya. Disitulah kita bisa melihat pergeseran-pergeseran dari Mahkamah Konstitusi. Nah terakhir juga ini Mas Ibrahim, misalnya begini, perselisihan hasil pemilu pilpres kemarin ya. Yang pilpres kemarin, pemilu kemarin, itu kan di situ MK misalnya soal bansos, soal mobilisasi ASN, soal yang banyak yang lainnya ya, Sirekap semua kan ada 6 dalil itu. Nah MK itu kan yang menarik dari PHPU pilpres kemarin kan adalah MK tuh ada semacam rekomendasi kan, memberikan rekomendasi ke Bawaslu, ke KPU-nya gitu ya. MK tuh juga selalu mengaitkan jangan sampai yang terjadi di pemilu ini juga terjadi di pilkada. Artinya kan ya ini bisa sama gitu ya, bisa pola yang berulang karena pemilu sama pilkada bukan sesuatu hal yang berbeda, sama-sama pemilihan umum gitu ya, rezimnya nggak berbeda, menyelesaikan kasus pelanggarannya pun juga harus sama, sehingga MK tuh spesifik tuh mengatakan ini sebentar lagi kita mau pilkada. Jadi perbaikannya itu ya langsung untuk pilkada ini gitu ya, untuk pilkada 2024.